Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita dari rizki haram. Allah jaga keluarga kita dari maksiat kita yang kemana kemarin kita sudah belajar. Bila mana kemudian tidak ada lagi manusia yang sanggup melawan kita, maka Allah lah yang akan berdiri di depan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, tidak ada sih manusia yang tidak berdosa, termasuk Yusuf Mansur. Tapi setidaknya kita harus berusaha menjaga diri kita dari semua dosa-dosa yang mestinya bisa kita hindari. Kebanyakan manusia yang nggak tahan harta haram itu karena dia punya nafsu. Ya, orang sudah punya duit 1.000, 2.000, dikaruniai nafsu untuk megang duit 10, 20 ribu. Yang punya 10, 20 ribu, Allah kalau ini nafsu melihat yang 100, 200 ribu. Orang yang hebat adalah bukan orang yang kemudian menghilangkan dia punya nafsu. Nah, orang yang hebat adalah yang mengendalikan nafsunya bersama ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, sebelum jauh kita belajar pada hari ini, kita ngaji dulu. Ayatnya sih pas nih, pas dah. Ya. Dengan apa yang kita pelajari, insyaallah ya, ayat ke-48 pemirsa, kita ngaji coba sampai ayat 50 aja dah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Saya doain deh, mudah-mudahan saudara semua betul dah punya duit bersih, jangan silo dah. Buat apa ya nyampe derajat bos, pimpinan, direktur, manajer, GM gitu, tapi saudara kemudian malah punya proyek yang haram. Orang lain pada pulang kampung gitu ya, karyawan-karyawan kecil pada pulang kampung lebaran, situ malah di penjara, malah nggak bisa ketemu sama sekalian. Emang nggak enak sih pulang desek-desekan pakai kereta, tapi lebih baik begitu. Bab apa itu? Ketika saudara ketemu bini di kampung, ketika saudara ketemu orang tua di kampung, itu kelelahan itu hilang. Bila mana saudara kumpulin harta haram sepanjang tahun, tiba-tiba bulan Sya'ban saudara di penjara, dipegang. Maksud hati ngebangunin rumah orang tua di kampung, maksud hati kemudian bikin istri menjadi senang, tapi saudara malah bikin mereka semua menjadi malu. Buat apa sih? Ada jalan sedekah, di jalan salat malam. Ini jalan dimusuhin sama orang-orang. Ngapain lu sedekah buat kaya? Kaya itu udah bawa norok. Orang pengen kaya udah bawa norok. Allah siapin jalan lu salat malam. Qumil laila illa qalila, salat malam. Jadi lu naik derajat. Jadi mulai office boy ya, jadi karyawan kontrak. Allah siapin jalan dia, Allah siapin. Sementara ada jalan setan yang saudara pilih. Saudara omongin sepulan, saudara hajar sepulan, saudara bengkin sepulan, saudara naik nih, sat naik. Udah di atas, Allah bilang waktunya udah tiba. Tarik nih, cekrek dikit, Allah. Saudara lihat lagi itu, apalagi kalau bini lagi pada bunting ya. Bini lagi pada hamil. Duh, ya Rabb. Hati-hati. Nggak pengen kan saudara punya anak, kemudian lahir ya. Ada sesuatu gitu. Sesuatu yang dibiayai dari harta haram, bos. Yang berhak adalah neraka. An-naru ahaq. Neraka itu lebih berhak. Neraka itu apa sih? Di dunia ini neraka itu kesusahan.
Benar-benar deh, Allah bilang di sini, alam taru ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Lihat semua orang yang menganggap dirinya suci. Dia anggap, udahlah bersihlah. Apalagi sekarang ini kacau ya. Orang tuh nggak nganggap lagi Allah ya. Yang dianggap Tuhan. Yang punya duit gua mau datengin siapa kan terserah gua. Nggak bisa begitu, lu hidup di mana? Lu hidup di buminya Allah. Indonesia ini lagi pada dihajar HAM, kita dianggap diskriminasi lah segala macam. Enggak deh. Islam di Indonesia paling hebat, paling seneng, paling demen. Cuma kita jangan diutik dong. Kalau kita diutik, kita nggak pasti marah lah. Kita iklan dulu kali. Pagi-pagi udah kenceng banget nggak bayar. Iklan dulu, lewat dulu. Saya juga ademin hati dulu. Mudah-mudahan kita belajarnya bukan karena emosi, tapi bener loh, saya sayang loh main teh pada bener. Jangan sampai lah. Mendingan di dompet nggak ada duit ya. Tapi ada Allah aturin semua. Jangan sampai di dompet ada semuanya, tapi lu tabrak. Insyaallah deh. Lewat dulu iklan, ntar kita balik lagi ngaji. Silakan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada jalan Allah, ada jalan setan. Ada jalan yang dikehendaki Allah, ada jalan yang tidak dikehendaki Allah. Karena Allah tahu saudara pengen kerja, lalu Allah siapin jalannya. Dan jalan itu sederhana sebenarnya. Sederhana sekali. Ada doa, ada duha, sholat tepat waktu, ya, ada qobliyah ba'diyah, ada qiyamul lail, ada sedekah, ada puasa. Ini kira-kira inilah. Kalau mau ditambah yang wajib dan yang sunnahnya di seputaran Mekah, ada haji, ada umrah. Ditambah yang induknya, ada Quran. Coba saudara lihat. Quran, doa, duha, salat tepat waktu, qabliyah ba'diyah, qiyamul lail, sedekah, puasa, haji, umrah. Ya. Sedekah ini boleh dibilang kayak hablum minan nasnya lah. Saudara manfaat buat orang lain. Lawan dari sini cuma ditambahin kalimat enggak doang. Enggak apa? Enggak baca Quran, enggak doa, enggak duha, enggak salat tepat waktu, enggak ada qobliyah ba'diyah, enggak ada qiyamul lail, enggak ada sedekah, enggak ada puasa, enggak ada haji, enggak ada umrah. Apalagi nyakitin. Nyakitin ada dua nih. Oh, nyakitin Allah, nyakitin manusia. Nyakitin Allah nih sebenarnya ente pada sering kali, termasuk saya gitu. Saya kasih ilustrasi sedikit aja. Ente aneh kasih modal nih 1 juta. Aneh bilang sama ente, "Syed, ini buat lu dagang 1 juta. Ini buat nambah modal ikan, ente buat nambah modal kawin. Mending kawinnya kawin pertama, ini kawin ketiga. Yang bikin gua kesel aja lah, yang bikin aneh kesel nih. Gua aja yang modalin baru 1. Lu yang gua modal lu 3. Ini pelanggaran ini. Kira-kira gitu, kira-kira. Sebagai orang yang modalin Rashid ini. Gua bakalan marah apa gua bakalan tambahin? Gua bakalan marah lah. Allah ini lebih lagi nih sakitnya ketimbang saya sama Rashid. Ente dikasih mata. Allah bilang jaga ya mata ya. Cuman buat tempat-tempat yang aku ridho padanya. Tapi siapa coba yang punya matahari begini kejaga? Kalau Allah tidak siapkan dirinya sebagai yang maha pengampun, habis kita ini. Kalau Allah tidak menyiapkan dirinya sebagai yang maha sabar, habis kita udah. Kita dikasih mulut. Banyak banget nih kita nyakitin Allah nih. Mulut. Seputar wajah kita aja ada mulut, mata, apalagi telinga.
Ini aja nih 3 nih udah penuh nih dengan apa? Kita nyakitin Allah gitu. Turun kepada kita nikmat Allah. Tapi yang naik kepada Allah adalah dosa kita. Malaikat tuh laporannya dosa, terus malaikat laporannya. Sampai Allah tuh nanya, emang gak ada orang ini kebaikannya? Coba turun lagi ke bumi, diturunin lagi ke bumi, nggak ada, nggak ketemu. Di akhir sakratul mautnya Allah tetap tungguin dia. Hebat Allah ya. Umpama umur dikasih 70 begitu ya. Ya, di tahun 69 lebih 364 hari. Kalau kita mah jadi manusia udah bilang begini nih, nggak bakalan mungkin dia berubah. Allah mah nggak begitu, Allah tungguin terus. Kapan lo berubahnya? Hebat ya. At-Tawwab, dia itu At-Tawwab. Maha penerima taubat. At-Tawwab ini kan serem sebenarnya, tapi disandingkan dengan Ar-Rahim, At-Tawwabur Rahim. Maha pengampun lagi Maha penyayang. Tapi dasar kita itu, Masya Allah, saya dibilang ya, summun bukmun umyun ya. Kita ini summun, bukmun, umyun. Ya. Tuli, buta, budak gitu. Kalaulah mungkin kita tidak menyimpan orang tua yang mendoakan kita, ibu yang mendoakan kita, anak turunan yang mendoakan kita, kayaknya kita memang benar-benar udah habis gitu. Luar biasa sih, luar biasa. Ya mungkin karena nggak belajar kali ya, nggak belajar neraka tuh bagaimana gitu. Apalagi kalau ngaji bab neraka, ya hari gini ngaji neraka lah. Udah susah nyusahin aja katanya. Tapi lupa orang itu, lupa. Dunia ini memang darul ibtila, wa darul imtihan. Dunia ini adalah tempatnya ujian, tempatnya bala. Jangan kata kesenangan, kesusahan, kesenangan juga ujian, saudara. Khairun wa syarrun fitnah. Kebaikan, keburukan, semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ente pikir cuman anak nggak bisa kuliah aja, itu adalah ujian. Tapi anak bisa kuliah juga itu ujian. Jangan ente pikir nggak punya anak saja itulah ujian. Enggak, punya anak juga itu ujian. Jangan ente pikir kerja adalah bukan ujian, kerja itu ujian. Ayo, ente kerjain apa? Ente kerja di mana? Ngerjain apa? Bagaimana pekerjaannya? Kalau ente nggak bisa nolak, waduh, nggak beres urusannya. Ridwan, iya pak. Ini kamu anterin cek ya. Kasih ke bapak yang satu itu. Bilang sama dia, ini cek dari kita. Kita sih nggak tahu nih. Kalau nggak tahu lu wassalam, ya kasih aja. Tapi kalau lu tahu, kerjaan bapak adalah suka nyonggong. Ini cek nih. Bakalannya bisa bakalannya buat nyogok tuh proyek, bilang dong sama dia, Pak, jabatan saya memang marketing ya Pak ya, tapi kita kalau bisa jangan pakai begini Pak. Jangan sampai malah jadi marketing malah nanyain lagi, Pak ada lagi Pak proyek satu nih, dan dia lagi demen BMW tuh, kalau kita bisa bawain BMW, aduh celaka, ente bagian yang satu ini aja ente belum kelar urusan, itu udah nyanyain lagi yang lain, ya, celaka. Oke. Ada jalan yang Allah berikan buat kita untuk mendapatkan dia punya dunia. Apa jalannya? Ada Quran. Ya. Baca, pelajari, ajarkan. Ya. Ada doa. Ente mau apa sih? Ente doalah sama Allah. Ya Allah saya mau proyek nih. Tapi masa iya proyek nggak ada yang bersih? Ya kan gitu. Allah pasti akan kasih lah. Nggak mungkin banget gitu loh, nggak ada proyek yang bersih, nggak ada proyek yang benar, nggak mungkin benar. Pasti ada lah. Cuman karena kan belief kita tuh udah ngawur ya. Kita punya belief tuh begini ya. Hari gini Pak Ustadz nyari proyek yang benar, yang nggak pakai sogokan, mana ada. Akhirnya karena kita punya kepercayaannya begitu, ya begitu jatuhnya. Masa sih di dunia ini hanya berisi kumpulan-kumpulan orang-orang yang jahat, ya zalim, aniaya,
tukang apa namanya, tipsani, tahu tipsani? Tipu sana, tipu sini. Nggak mungkin apa sih? Ya kalau lo pikir udah jahat, pasti ketemunya sama orang yang sesama pikiran jahat lagi, itu begitu. Ada duha, pembuka gerbang rezeki, kerjaan, segala macam. Ya. Ada sholat tepat waktu. Ini nih harus kita tempuh nih. Yang ini perkara enteng sebenarnya, cuman jadi berat karena apa? Ada setan ngegandolin sih. Mau duha nih ya, ada aja itu judulnya. Baru mau buka apa namanya? Baru mau buka begini nih, ada yang bilang, pengen duha, rezeki mah bos, lu kerja yang benar. Dia lupa kerja yang benar tuh gini. Nih. Nama ente itu siapa? Semuanya nama ente siapa? Nama ente itu sebenarnya Abdullah. Ini nama ente. Bukan Ustadz Anies Ismail. Aduh, lu mah diajarinnya. Ini Abdullah nama ente aslinya ini hamba Allah. Lu kerja buat siapa? You serve Allah SWT. Ente itu menjadi pelayannya Allah. Cuman nggak ada yang sadar nih lagi jadi pelayannya Allah nih. Pengennya jadi tuan di dunia ini. Semua kita ini hamba Allah dah. Mana ada kita, saya bukan hamba Allah nih, saya mitranya Allah. Waduh, hebat bener ente. Aneh lagi join sama siapa? Join sama Allah. Hebat bener. Beli bak dia. Pengen nambah rezeki nih, ente tambah nih sholat nih. Makan siang itu sebenarnya panjang waktunya, Bos. Dia jadi pendek gara-gara lu ngerokok kan. Ngisapnya nih. Ngisapnya semenit itu. Sekali isap nih deh. Saat itu mau nge-fly kali saya bukan ngerokok. Ustadz, iya, pokoknya sempetin dah kau beli 2, bakdia 2, ya nggak? Hah? Tambah zohor 4, total 8. Di sini ada 8, udah 16 rakaat kita. Ada qiyamul lail, wah hebat sekali qiyamul lail ini. Ente bawa tuh hidup ente di atas sejadah salat malam. Bilang sama Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Dah, insyaallah lah urusan Allah tenaikin. Ada sedekah, ada puasa, ada haji umroh. Jangan sampai ente di wilayah ini. Nanti kalau wilayah ini nih, godaannya gak kencang gitu loh. Makin ente ngencengin maksiat tuh kadang-kadang makin kencang duitnya tuh. No bener itu. Tapi kalau Allah udah tungguin nanti di episode kesekian, itu yang parah gitu. Ente datengin proyek 1 untung, jebret. Allah datengin lagi 2, jebret. Lebih gede lagi Allah tuh, jebret. Lebih gede, tahu-tahu dia yang kesini, seret, semuanya selesai. Saya banyak tuh teman-teman yang begitu tuh. Dari mulai main proyek puluhan, ratusan, miliaran. Tahu-tahu utangnya berapa? Minus 23 miliar. Waduh. Udah mendingan kita-kita kadang-kadang bener. Udah lempengin aja dah. Lempengin aja. Rezeki mah yang penting cukupnya nggak? Cukup. Pergi haji cukup. Mau bangun rumah cukup. Mau nyekolahin anak cukup. Bener nggak? Cukup aja udah. Cukupnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, jaga diri ya. Jaga keluarga. Besok kita pelajari itu nanti ayatnya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian semua dan keluarga kalian dari api neraka. Sampai ketemu lagi. Kita berdoa dulu sebentar dengan doa umul istighfar. Mudah-mudahan kita yang nggak ada lah yang nggak punya dosa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita punya dosa. Sekecil apapun dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbuna. La ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk. Nahnu ala ahdika wa dika mastafa'na nastaghfiruk. Wa na'udzu bika min syarri ma sana'na min ghalabati ad-din wa qahri al-jinn. Nabu laka bi ni'matika 'alaina wa nabu bi dhunubina faghfir lana. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta lana wa liwalidina wa auladina wa dhurriyyatina jami'a ahlina sa'iril muslimin wal muslimin. Wal mu'minin wa mu'minat ighfir lana ya ghafur ya rahman rahim ya alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih saudara semua. Maafin Yusuf Manzur ya, kalau minggu-minggu terakhir ini ngomongnya rada-rada serem. Mudah-mudahan lah Allah SWT membuat kita menjadi insyaf, taubat, dan memperbaiki diri sebelum ajal itu tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.